Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadel sekarang di Zero Knowledge Podcast. Week 7 udah selesai. Gimana tim jagoan kalian? Kalau tim gue bye, kalau timnya Oka. Lu bisa lihat background gue kan? Oh iya, ini mantan nih Iya. lagi pelukan nih ya. Mantan Gila. yang ngetawain di atas penderitaan dua mantan yang ngetawain di atas penderitaan tim jagoannya Oka ya ampun. At least gue bahagia mereka sekarang unbeaten ya. Iya. Gue Merasakan ya. spoiler dikit ya. Ah, Ini 7-0 mereka tuh sekarang. Akhirnya mereka ngerasain ya rasanya unbeaten selama di Texans. Mana pernah unbeaten? Barely Ya win paling aja unbeaten udah berapa bagus. match doang kan? Iya kan. Iya, barely win aja udah bagus. Nah, berarti kita langsung aja nggak pakai lama ya, kita review week 7 yang kemarin udah selesai. Sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dan bernotifikasi. Langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia, dan jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita taruh di semuanya di ini ya, di link di deskripsi video ini ya. Jadi udah, kalau gitu gue bacain hasil-hasil week 7. Yang pertama ini menurut gue nih prime time gamenya lumayan boring ya week 7 ya. Ya untuk ini kebanyakan low scoring sih. Iya. Banyak Ya yang kan? low score. Di prime time-nya, tapi kalau non prime time mah ada yang gede ya kan. Nah, ini yang pertama Browns lawan Broncos, yang menang Browns 17-14 Broncos. Kita udah ngingetin deh. Kita udah ngingetin ke semua yang dengerin Zero Knowledge kalau 3-0-nya Broncos itu something like fraud. Itu Iya, fraud. karena ya lawannya tim-tim blee semua kan. Iya. Nah, sekarang rekornya 3-4 kayak Panthers juga. Ampun kan. Nah, terus Packers lawan WFT menang Packers 24-10. Packers yang di week 1 dikalahin Saints sekarang 6 winning streak loh. Gila ya. Rodgers. Harus dibangkitin dulu ternyata. Harus Iya. dikagetin dulu sama satu kalah gitu. Iya, kan off season sempet drama, week 1 masih belum move on. Oh, langsung ditabok kan sama Jameis Winston. Wah, anjing. Wah, sekarang 6 winning streak dah. Terus, ini nih game yang sangat-sangat mengejutkan ini ya. Bengals bantai Ravens. What the? Ini tahun berapa ini ya? Bengals. Ya, ini 2014-15 deh kayaknya. Iya. Yang kayak Gila gini. nih. 41-17 loh Bengals. Ini juga Ja'Marr Chase. Wah, ini Ja'Marr Chase tuh sebelum season mulai dia main game tau. Dia bilang bolanya nggak enak, nggak sesuai sama yang biasa di college. 201 receiving yards kemarin. Anjir, emangnya ini kurang ajar juga ya main game ya si Chase. Terus next ini Chiefs. Kenapa ya? Ntar kita bahas ya, karena ditanya sama Mola. Chiefs kalau lawan Titans 27-3 loh. Titans memimpin 27-0 di first half loh. First half. Kemana Mahomes? Mahomes, Mana iya, Tyreek kemarin. Hill kemana? Ih, makanya. Kels juga mana Kels? Aduh. Kalau sudah gimana nih? Iya. Nah, ini next juga nih satu lagi tim yang keturunan sama Broncos, fraudnya ini. Panthers kalah sama Giants. 25-3. Kenapa ini ya? Apa jangan ini Giants membawa, gue tahu nih, Giants bawa Jumpy Adam Gaze kan New York kan. Datang kan Jets New York. Oh iya. Dikasih ke Darnold. Makanya Darnold di bench ke loh. New York ya. Balik Iya lagi kan? ke New York terus ngeliat hantu gitu ya. Iya, ngeliat hantu Gaze kan. Wah, abis itu makanya gara-gara liat hantu di bench kan Darnold. Wah, iya nih. Jangan nih. Ngeri nih. Emang kutukan Gaze. Next ini ya ini ibaratnya hari lainnya di kantor Bill Belichick ya. Patriots membantai Jets. Udah biasa nih, Mak ya. Udah biasa. 54 Skornya berapa lebih skornya? 54-13. Ya Allah. Ini mah Belichick ya, ini mah ya, game receh nih mah 54 doang udah biasa gue mah. Free 2 win buat dia. Iya, free 2 win. Satu udah. Aha. Satu lagi. Ntar pas match up keduanya lawan Jets. Aduh Jets. Nah,
Next ini Falcons sama Dolphins menang. Falcons 30-28. Falcons yang menang di detik terakhir sama tendangan Opako ya. Ini Falcons tiba-tiba lagi naik nih ya. Lagi main nih Falcons ya. Pada dasarnya sebenarnya masih bagus-bagus aja, cuman ya agak ya kadang suka error di saat-saat akhir emang. Benar. Ini juga Kyle Pitts 163 receiving yards loh. Wah, gila. Akhirnya ini ya kelihatan ya Kyle Pitts ya potensinya ya jadi tight end talenta muda berbakat masa depan gitu ya di Falcons. Terus next ini Stafford ngalahin mantannya Detroit Lions 28-19. Nah, terus Raiders ngalahin Eagles 33-22. Berarti Raiders sama pelatih barunya ya sebenarnya interim masih sementara ya. Rekornya 2-0. Wow. Terus Cardinals nih tuh, itu backgroundnya Oka udah 2 pemain Cardinals yang lagi bahagia kan. Nah, kalau lu masih bingung mau ngefans apa, Cardinals aja udah. Cardinals itu adalah the new Chiefs. Nah, itu bener. Kyler Murray lagi MVP season tuh. Lu nggak mau mengidolakan Kyler Murray gitu yang atletis banget, bisa lari-lari kayak Lamar tapi temparannya kenceng juga. Masa nggak mau sih? Iya, weaponnya mantep-mantep lagi. DeAndre Hopkins, AJ Green, nah itu tuh Hopkins tuh yang lagi pelukan sama mantan yang legendanya Texans. Wah, sama kemarin dapat weapon baru yang bikin touchdown, Zach Ertz, ya kan? Udah ngefans aja sama Cardinals, gak usah bingung-bingung. Nah, terus next ini Buccaneers bantai Bears 38. Hold on. Oh, belum. Apa? Lu lupa skornya Arizona lawan Houston. Oh iya. Gue sebenarnya nggak mau bacain biar lo nggak makin bete Kak. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau untuk ini gue terima aja. Nah ini skornya Cardinals lawan Texans 31-5 dan ini masuk skorigami ye. Kalau kalian tahu skorigami ini harus harus dirayakan ya karena 2 minggu beruntun ada skorigami. Wah gila ya. Bahagia gue. Nah terus next Buccaneers bantai Bears 38-3. Ini mah intinya sini kalau ada hashtag gitu ya, save Fields dah. Selamatkan Fields. Dari kutukan Matt Nagy ya. Nagy ya. Terus di prime time game-nya Colts ngalahin 49ers yang game ini sangat licin ya bolanya ya, hujannya deres banget. 30-18, tapi dari sini kita udah lihat kayaknya Wentz nih udah balik lagi ke form dia pas di Eagles MVP season ya. 2017 lah. Iya, tapi nanti kita bahas. Nah, terakhir kemarin nih Saints Seahawks yang menurut gua gamenya sangat-sangat boring, slow pace banget, pelan banget, tapi Saints menang di kandang Seahawks 13-10 dan Seahawks rekornya 2-5. Wow, gila ya Seahawks. Udah gitu berarti kita harus apresiasi sama Russell Wilson nih, sebagus apa dia. Iya, benar. Gimana cara dia ngebalikin Seahawks. Iya. Nah, jadi yaudah kayak gitu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama di Thursday Night Football atau Jumat pagi football di Indonesia. Broncos lawan Browns menang Browns 17-14. Ini kemarin Baker Mayfield, Nick Chubb sama Kareem Hunt gak main, tapi yang ganti juga bagus. Ya Keenum buat backup hitungannya main lah ya, bisa bawa menang gitu kan. Tapi ini ada running back-nya nih yang gantiin Hunt sama Chubb, mainnya bagus juga. Di Ernest Johnson 146 rushing yards, 1 touchdown loh. Nah, ini menurut lu ya, walaupun 2 RB andalannya gak main, RB ketiganya main dan mainnya bagus, menurut lu nih OL Browns ini terbaik di liga apa enggak? Apa masih ada yang lebih baik? Untuk run offense menurut gue terbaik di liga untuk OL-nya Browns ya. Ya, karena udah kebukti dari musim lalu juga dengan Nick Chubb, Kareem Hunt yang bisa jadi 1-2 punch buat Browns. Yeah. Terus mereka sekarang absen dan digantiin sama The Ernest Johnson yang literally third stringer. Iya. Terus bisa sampai hampir 150 rushing yards, 1 touchdown. Itu is a testament sebagus apa sih OL-nya dari Browns ini. Jadi ya emang diacungin jempol banget sih ini OL-nya Browns untuk run offense,
Oke. Nah, eh terus kalau dari Broncos apa yang salah? Dah. What's wrong with the Broncos? 3-0 start sekarang 3-4. Ya, makanya kita sering ngingetin 3-0-nya itu tuh isinya apa aja, siapa aja yang udah mereka lawan. Broncos itu mereka tuh ngelawan Jaguars, New York Jets, terus habis itu ngelawan Jaguars. New York Giants. Giants ya. Ya, itu tim-tim receh semua sebenarnya. Jadi mereka ngalahin tim-tim receh dan seolah-olah itu menunjukkan kalau mereka tuh tim yang legit. Pas lawan tim yang legit kayak Ravens, Raiders, Browns, Steelers, itu ya udah ketahuan kalau mereka tuh ya adalah pretenders. Nah itu, jadi ini emang gue ya mungkin nanti ini kali ya pas abis week 8 kita bakal bikin mid season review kali ya buat podcaster. Kita mungkin pilih 4 tim aja banyak kebanyakan ya. 4 tim yang menjadi sorotan. Ini gue bakal pilih 2 tim langsung, Panthers sama Broncos nih. Ini mereka emang pretender banget nih, emang kacau. Padahal tuh gue di awal musim udah gue bilang hati-hati nih ya. Secondary-nya Broncos mainnya gitu Broncos ya. Tapi kalau lu analisis lebih dalam ya, Broncos yang salah nih apa sih? Teddy Bridgewater? Defense-nya bagaimana sih? Kalau gue Bridgewater mainnya kacau sih, sloppy banget ya. Mungkin karena dia pengaruh cedera kaki ya, dia kan sempat cedera ya. Cuman sebelum-sebelumnya juga mainnya kayak gitu masalahnya. Teddy Bridgewater itu dia kayak punya batas di mana dia bisa ngendalin ya setiap game ya. Dia itu nggak yang benar-benar elite, dia itu ya serviceable kayak di Panthers musim lalu. Ya. Jadi mainnya ya udah itulah limitnya dia. Itu emang ceilingnya dia tuh cuman sampai situ, nggak akan mengubah banyak permainan kayak misalkan Rodgers atau misalkan Brady, Mahomes, Josh Allen. Nggak kayak gitu. Dia tuh ya udah jadi game manager itu paling pas buat dia. Makanya di Vikings pun juga dia lebih banyak jadi game manager, biarin Adrian Peterson buat lari, terus habis itu ya udah offense-nya ya udah jalannya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya expected sih dia nggak akan benar-benar jadi game changer buat Broncos, cuman ya harusnya tim bisa pick up the slack lebih banyak lah dibandingkan sekarang. Iya. Nah, terakhir dari gue, apakah sudah saatnya start QB kebanggaan kita semua, Drew Lock? Gue bilang kebanggaan pun juga biasa aja sebenarnya. Udah amat. Kayaknya nggak mau ngubah hasil sih. Nggak mau ngubah hasil lah ya. Iya. Aduh, Broncos padahal udah keren 3-0, 3-4 sekarang. Masa mau nemenin Chiefs? Gimana sih? Chiefs. Nemenin Chiefs. Kenapa Chiefs? Karena Chiefs? Kita langsung bahas aja nih, Chiefs lawan Titans 27-3 nih. Ampun dah. Apa yang salah sama Chiefs? Apa? Pertama kita mulai dari QB-nya dulu yuk. Dari Pat Mahomes. Pat Mahomes, kamu jangan kebanyakan gaya. Itu. Kamu udah tahu mau di-sack, masih dilempar juga. Gue pernah baca juga di Pro Football Focus, itu di Mahomes juga jadi salah satu pemain yang punya turnover worthy plays paling banyak untuk posisi QB. Jadi turnover worthy plays, jadi ada juga yang dihitung permainan dia yang sebenarnya harusnya bisa jadi turnover, cuman ya akhirnya for some reason nggak jadi gitu. Dan Mahomes leading di situ. Dia turnovernya juga salah satu yang paling banyak di NFL. Dia tuh led the interception di NFL barengan sama Zach Wilson. Ya ampun, sama Zach Wilson.
itulah serendah apa musim ini Mahomes. Ya walaupun sebenarnya dia bikin 18 touchdown passing, tapi Ya tetap aja. 9 interception itu unacceptable sih. Itu menurut gue unacceptable. Dan juga mereka juga ada 8 forced fumble loss juga. Jadi totalnya 17 turnover untuk satu tim. Jadi nggak cuman Mahomes yang ketularan ngasih bola ke lawan, tapi ya kayak Tyreek Hill, Kels, itu kena semua. Jadi masalahnya di situ. Itu dia. Harusnya tuh ya mereka bisa punya talent, tapi ya hero ball menguasai lagi pemikiran dari Mahomes. Aduh, emang. Gue juga nonton highlightsnya ya, Mahomes. Ya mungkin ya OL-nya juga bolong banget ya kalau gue lihat ya. Dan Mahomes pun harusnya paham kalau misalkan OL-nya tuh ya nggak sebagus musim lalu, tapi ya jangan lu main serbu sana sini kayak OL lu bagus aja. Iya, gue juga yang kata lo tadi, gue juga kesel liatnya Mahomes udah tahu kena sack, dilempar juga boleh, kenapa nggak take sack aja sih, udah pasrah aja deh, yang mending pilih deh, mendingan bolanya mundur apa bola dipegang lawan deh, udah gitu aja. Oh, bener banget, bener. Tapi Mahomes maunya bolanya dipegang lawan nih, ini apa mungkin kali ya konspirasi Jackson Mahomes nih beneran kali ya. Si Ade si kepret. bikin pressure abangnya kayaknya deh. Iya, aduh. Nah, yang kedua apa nih? Yang mau lu kritik pedes sama Chiefs nih. Aduh. Ya, walaupun kemarin kayaknya Chiefs juga termasuk fokus untuk nge-stop Derrick Henry ya. Tapi tetap aja passing defense-nya masih bapuk luar biasa ya. Allahu Akbar. Bahkan Pak, Derrick Henry bikin touchdown passing loh. Passing touchdownnya Henry lebih baik daripada Mahomes. Ya ampun. Derrick Henry adalah QB yang lebih bagus dibandingkan Mahomes ya kemarin. Nah itu benar, setuju gue. Dan ya Tannehill ya as always ya efficient quarterback juga, 21 complete dari 27, 270 yards ya, satu touchdown, satu interception. Tapi it's a very tough game buat Chiefs defense keseluruhan, nggak cuman passing defense-nya aja, tapi semuanya. Dari secondary juga selalu miss assignment, linebacker-nya juga ya nggak bisa dibilang bottom tier, tapi ya meh banget. Sama pass rush-nya mereka perlu address pass rusher, karena Chris Jones tidak bisa bekerja sendiri, Frank Clark juga nggak worth dengan first round pick dia pas di trade ke Chiefs, dan mereka ya butuh satu lagi pass rusher untuk bantuin mereka sih, untuk bantuin defense-nya dari Chiefs. Oke. Nah, kalau dari Titans nih ya, ya karena pas defense-nya Chiefs emang bapuk banget nih, AJ Brown juga bikin 133 receiving yard sama ini ya, 1 touchdown ya kan? Yep. Julio mah sekarang jadi complementary ya. Ya kan? Tua juga sih. Tapi yang gue tanya bukan WR-nya, Derrick Henry. Menurut lo Derrick Henry udah harus masuk ke kandidat MVP nggak? Untuk sekarang sih dia pasti ada di dalam pertimbangan semua orang ya. Dengan dia berkali-kali punya monster game juga di musim ini aja, dia udah ada sekitar 10 touchdown lah. Ya, 10 rushing touchdown lah. Dan dia udah 10 rushing touchdown sendiri loh untuk 7 game pertama. 7 game lah, gila. 7 game pertama. Dan ya kemarin juga karena emang Chiefs lebih fokus untuk coba ngentiin dari Derrick Henry, ya itu ngebuka jalan buat kayak AJ Brown, buat Julio Jones, bener. Michael Pruitt, tight end, WR atau tight end ini. Gue juga kata siapa itu. Itu membuka jalan buat
rekan-rekannya untuk bikin impact di offense. Jadi iya. itu dia yang efeknya lain dari Derrick Henry. Oke. Nah, itu buat kalian fans Chiefs sudah Perlu banyak berdoa ya. pertimbangan untuk jump out of the bandwagon kan nih? Nah, Dari nih Chiefs. kebetulan tuh belakangnya Okada nih tuh timnya tuh mungkin bisa kan. Join Cardinals boleh banget, gak ada yang ngelarang kok. Kalau Iya mereka kan? masuk playoff, gue pasti akan root mereka nih. Ini ya ibaratnya tuh lu misalnya pakai jersey JJ Watt sebelah kanan Texans, sebelah kiri Cardinals gitu ya. Wah, kita coba ya, kita coba kalau misalkan bisa ya. Nah, next gue mau bahas dikit sebelum bahas ini yang game mola lainnya nih. Bengals bantai Ravens nih. Mungkin quick review aja kali ya. Bengals sekarang seat 1 AFC loh. Menurut lu Bengals tim terbaik AFC nggak sekarang? Pertimbangannya ya untuk secara rekor iya, secara rekor mereka emang first seed sekarang. Untuk secara tim ada di pertimbangan lah, udah mulai masuk pertimbangan karena offense-nya Bengals itu benar-benar istilahnya electrifying banget sih. Kayak ada Joe Burrow sama Ja'Marr Chase itu connection-nya benar-benar kayak udah ada kakak itu. Legit banget ya, legit. Benar-benar LSU-esque. Iya, LSU-esque. LSU-esque. Defense-nya juga menurut gue juga termasuk improve. Dan entah kenapa dengan adanya Trey Hendrickson tuh kayak yang desain dari New Orleans Saints itu kayak bikin ada warna baru aja gitu buat pass rush-nya dari Bengals, kayak lebih agresif. Mereka yang sebelumnya tuh kayak nggak kelihatan, sekarang udah mulai nyerang sana sini gitu. Jadi secara tim gue suka banget sih sama Bengals nih, kayak kebanyakan mereka masih yang masih muda-muda gitu. Dan ya gue jujur selalu nungguin gamenya Bengals tuh karena pengen lihat aja koneksinya Burrow sama Chase sih. Walaupun T. Higgins sama Tyler Boyd juga masih very good receiver juga. Tapi emang ratingnya tuh ada di Joe Burrow, tuh Ja'Marr Chase ngelong pass mulu. Iya. Ja'Marr Chase juga sekarang lead the league di yards per reception ya. Jadi sekali nangkap pokoknya itu di ball. Dan itu ngasih opsi juga buat Burrow buat ada deep game-nya. Ya jadi Boyd di slot, terus di Higgins buat contested catch, route running, Ja'Marr Chase dicari buat long pass. Nah, terakhir dari buat yang ini ya, pertandingan ini ya. Terakhir dari lu. Apakah Bengals kesempatan buat juarain AFC North kuat? Juara AFC North pasti bakal rada berat karena tetap ada Browns sama Ravens. Sorry Steelers. Gak apa-apa, emang harus kita. Mau tanking ya? Iya, yang tanking kan mobil QB. Mobil QB ya udah. Ya karena AFC North ini benar-benar lagi ketat banget emang, dengan adanya Cleveland Browns sama Baltimore Ravens pun juga walaupun kalah kemarin tetap satu top tim di NFL. Jadi ya kita lihat aja persaingannya kayak gimana antara 3 tim papan atas dari AFC North ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ini ya ke game lain yang dimulai itu Packers lawan West Ham yang menang Packers 24-10. Rodgers, menurut lu sejak dia yang tadi kita bilang dia ini ya ditabokin gitu ya di week 1 ya kan? Ditabokinnya sama Winston. Sama Winston, dan dia langsung ini ya took it personally gitu kan. Nah, menurut lu Rodgers ini lagi-lagi masuk ke ini nggak kandidat MVP nggak? Karena kalau di statsnya ini Rodgers itu udah bikin
Rodgers udah bikin 1710 passing yards, 15 touchdown, 3 interception doang. Ya. Dengan ratingnya 108,2. Ini ratingnya sama persis sama Tom Brady. Sama persis sama Tom Brady. Very interesting. Menarik kan? Iya kan? Ya. Oke, jadi Rodgers setelah kalah sama Saints di week 1, menang 6 game beruntun. Dia dari 6 game menang beruntun itu dia bikin 15 touchdown dan 1 interception. Wow, gila. 15 dan interception. 1 interception doang. 15 dan 1 interception. Ya walaupun sebenarnya itu kayak sesuatu yang normal buat Rodgers ya, karena Rodgers dari dia pas MVP season pun juga efisiensinya itu benar-benar salah satu yang paling bagus. Bahkan ada yang bilang juga salah satu paling bagus di NFL history untuk passing efisiensi ya. Iya. Dan dia masih megang rekor passer rating terbaik di satu season sepanjang sejarah NFL. Itu kalau salah tahun 2011 itu yang Packers masuk dapat 15-1 rekor. Tapi kalah sama Giants. ya sebenarnya nggak kaget sih, terutama setelah 2020 itu comeback dia setelah 2018-19 rada-rada nurun, terus 2020 dia comeback. Itu nggak heran kalau kita lihat 2021 dia bikin 15 touchdown dan 1 interception tadi selama 6 game beruntun dia menang. Ya, jadi nggak perlu concern lah dari fansnya Packers, walaupun sempat ada drama di awal musim, katanya Rodgers mau pindah, tapi ya untuk sekarang sih ya santai-santai aja. Punya Rodgers, punya Aaron Jones sebagai running back, punya Davante Adams yang unfortunately dia kemarin kena COVID ya. Dia kemarin kena COVID ya. Bener-bener iya. Ntar gue mau tanya nih abis bahas ini ya. Tapi Aaron Rodgers is still Aaron Rodgers, salah satu QB terbaik, one of the best QB of all time. Oke. Nah, buat WFT nih, WFT mengapa ya WFT? Walaupun sebenarnya kemarin bikin 4 sacks ya. Siapa? Dari 3 atau 4 sacks ya dari WFT. WFT kemarin bikin 3 sack loh. Dan 2-nya dari Jonathan Allen. Nah, ini Chase Young kayak nggak kelihatan banget ya musim ini ya. Kalau Jonathan Allen lagi bagus buat di posisi DL, emang dia lagi bagus. Ya, sebagai pass rusher. Tapi kalau menurut lu kenapa WFT ya? Gue ngeliatnya kayak Chase Young itu kan WFT main dengan formasi 4-3. 4-3. Menurut gue Chase Young itu lebih cocok untuk main sebagai outside linebacker-nya 3-4. Oh, outside linebacker 3-4. Kayak TJ Watt ya? TJ Watt, kayak Von Miller, terus Khalil Mack, kayak gitu. Posisi kayak gitu. Karena gue ngeliatnya kayak dia tuh sering drop back untuk coverage, terus habis itu dia juga larinya kenceng, dan skill setnya itu ya menurut gue lebih cocok untuk tim yang pakai 3-4. Jadi jadi kalau dia 4-3 itu kan defensive end atau edge rusher-nya dari WFT itu dia harus bongkok, dia harus startnya langsung main power move dulu. Dan Chase Young itu nggak cocok untuk masuk main role kayak gitu. Dia cocoknya jadi standing linebacker yang ya jadi pass rusher juga. Jadi mungkin kenapa dia nggak sebagus musim lalu ya karena dia satu emang suka drop back coverage juga, jadi dia nggak selalu dia pass rush. Kedua, dia juga mungkin role-nya udah nggak cocok sama dia. Mungkin udah tim udah mulai figuring out sama Chase Young. Jadi mungkin itu sih kenapa dia nggak sebagus musim lalu. Oke. Nah, terakhir nih. Tadi kan lu sempat bilang Davante Adams ini ya, kena positif COVID-19 ya. Berarti dia nggak main nih. Bukan kemungkinan besar lagi karena kan peraturan NFL kalau udah divaksin
itu kalau kena COVID harus 5 hari nunggu Yep. buat ya 5 hari nunggu dan harus tes lagi kan. Nah, gimana nih? Nih 10F menurut gue bakal seru sih. Karena Packers lawannya Cardinals loh. Gimana nih Rodgers nih tanpa Davante Adams? Apakah bakal manfaatin Aaron Jones atau gimana? Selain Aaron Jones juga, pasti Rodgers bakal coba spread the ball sih, kayak ke Lazard sama Randall Cobb. Jadi nggak harus dia bergantung sama Adams, dan dia buktiin kalau nggak harus selalu dengan Davante Adams juga, dia masih bagus. Dia bisa bagi-bagi bola ke WR yang lain. Jadi so not to worry. Pasti menurut gue 10F next week dengan Packers sama Cardinals itu bakal seru banget. Recommended untuk watch ya. Wajib sih. Wajib lah buat nonton. Ya sebenarnya semua gamenya ya wajib nonton, cuman kalau nggak kuat begadang ya nonton prime time nggak apa-apa. Jadi ya wajib nonton inilah. Cardinals lawan Packers, gila 8-0 lawan 7-1, 8-0 lawan 7-0 lawan 6-1. Wah. Ini jadinya 8-0 nih, spoiler lagi. Apa jinx? Waduh. Waduh, jangan sampai dong. Jangan sampai ya. Nah, makanya. Jadi jangan lupa tuh 10F ya. Wah, gila nih match bakal meledak banget nih. Nah, next kita ke game prime time yang hari Sunday Night Football. Kalau sini Senin pagi football itu Colts lawan 49ers yang menang Colts 30-18. Ini bola licin banget ya, dikit-dikit fumble, dikit-dikit snapnya lepas. Iya. Tapi Colts menurut tuh kenapa bisa sampai 30 poin? Padahal kan kalau becek licin itu kan pasti poinnya ya kecil atau misalnya gede tapi tipis-tipis gitu kan. Nah ini menurut tuh kenapa Colts bisa sampai 30 poin dan menang? Sebenarnya juga terbantu sama 49ers yang kemarin banyak banget error sih. Mereka 49ers sendiri tuh bikin 4 turnover kemarin. Iya. Yang 4 turnover, third down conversion-nya juga 1 dari 11. Jadi mereka nggak bisa keep the drive moving. Jimmy Garoppolo kemarin 2 interception, ada fumble juga. I don't know ya, mungkin ini lebih kepada 49ers offense yang perlu banyak perbaikan sih. Yang perlu banyak perbaikan karena gue masih belum mikir kalau Colts defense is that good ya, secara kolektif. Tapi kemarin 49ers dan terutama gue nitik beratin ke Jimmy G. Jimmy G harus I don't know, kayaknya udah emang seharusnya udah untuk diganti sih. Wah, diganti sama QB rookie-nya. Kenapa kalau betul? Ya terlalu banyak kesalahan yang bisa dihindarin sama ya ceilingnya tuh ceilingnya tuh ya 2019 kemarin itu puncaknya dari Jimmy G mania adalah di situ. Setelah itu ya lu nggak perlu mengharapin apa-apa lagi dari Jimmy G. Satu lagi adalah Jimmy G selalu punya risiko untuk cedera. Dia injury prone. Iya. Jadi gue dengan 49ers sekarang berarti rekornya adalah 2-4 karena sempet bye. 2-4. Jadi gue sih ngeliatnya kayak mending Kyle Shanahan ngasih kesempatan buat Trey Lance buat cari pengalaman. Ya mau kalah mau menang ya nanti bisa diurus belakangan. Oke. Kalau ini nih QB-nya Colts nih, Carson Wentz. Menurut lu apakah dia kembali ke performa dia saat MVP season 2017 yang pas itu offensive coordinator Frank Reich, yang sekarang Frank Reich jadi head coach-nya Colts? Karena sempat dilihat statsnya beda dikit sama pas dia MVP season. Nah,
Mungkin ya, karena familiarity antara QB sama mantan OC-nya dengan strateginya itu ya mungkin ada sesuatu yang klik gitu dari Wentz. Dan di Colts pun dia dapat offensive line yang jauh lebih bagus dibandingkan dari Eagles. Jadi dan dia pun dapat running game yang nggak bisa dia dapat dari Eagles juga. Jadi itu dua perbedaan antara dia di Colts sama Carson Wentz di Eagles. Carson Wentz di Eagles yang 2020 adalah Carson Wentz yang terlalu banyak mencoba sesuatu yang harusnya dia nggak perlu lakuin. Dia benar-benar mainnya tuh rada-rada hero ball juga. Jadi selalu maksain untuk make play yang pada akhirnya itu malah ngerugiin timnya sendiri. Dan di Colts itu semua QB under Frank Reich itu QB yang nggak perlu untuk berbuat terlalu banyak. Jadi ya udah kasih Jonathan Taylor, terus running game, terus habis itu mainnya nggak perlu terlalu ngegas banget. Jadi itu ciri permainannya dari Frank Reich kemarin, dan itu berhasil buat Carson Wentz. Tapi kemarin kalau lihat kayaknya Carson Wentz juga jadi lumayan sering lari kan, sempet juga ada tackle yang bikin gua aduh terkena lagi nih kakinya bagaimana. Tapi menurut lu ini ya Carson Wentz ini apakah bisa bawa Colts ke playoff walaupun sekarang rekornya itu Colts sekarang rekornya 3-4. Nah, Eagles fans sih sebenarnya mendoakan Indianapolis Colts buat masuk playoff ya, karena pick yang mereka dapat dari Colts itu harus bakal jadi first round pick kalau misalkan mereka Indianapolis Colts masuk playoff. Jadi ya itu satu, sama Colts juga ada lah potensinya untuk masuk playoff karena secara divisi dia di AFC South ya bisa dibilang termasuk mudah buat tim kayak Titans sama Colts untuk masuk playoff. Entah itu as a division leader atau dia sebagai wild card, tapi lebih mudah secara jadwal karena timnya ya rada-rada gimana gitu untuk AFC South. Oke. Nah, terakhir kita ke yang kemarin ini yang gua sampai ngantuk nontonnya, itu Saints lawan Seahawks menang 13-10. Ya sebenarnya game juga hujan, cuman ya nggak separah hujannya kemarin. Menurut gua nggak separah hujannya kemarin pas 49ers on Colts ya. Nah, tapi dari Saints dulu deh. Saints ini menurut lu WR-nya masih kurang banget nggak sih? Ya sebenarnya kan nunggu Michael Thomas, cuman nggak tahu nih Michael Thomas main apakah malah bagus apa enggak atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ini kondisi WR-nya Saints gimana menurut lo? Jelas kehilangan banget Michael Thomas ya, karena gue masih mikir Marquez Callaway dan Tre'Quan Smith itu beda tier dibandingkan dengan Michael Thomas. Jauh banget. Jadi Winston menurut gue nggak terlalu percaya sama Callaway sama Tre'Quan Smith ya, yang WR-nya Saints ini. Dia lebih percaya kemarin ya pasti sama Alvin Kamara malah. Iya. Alvin Kamara kemarin 102 receiving berapa itu? Leading receiver kemarin tuh. Iya. Jadi leading receiver dengan 10 catch, 128 yards dan 1 touchdown. Gila. Jadi gue pasti ngelihatnya Winston tuh nggak percaya aja sama WR dari Saints. Nggak tahu kalau misalkan Michael Thomas balik apakah dia bakal percaya sama Michael Thomas atau enggak. Kita lihat aja nanti kalau MT udah balik ya. Iya. Terus juga sempet kan dikasih lihat tuh si Jameis Winston berantem sama Tre'Quan Smith kan? Udah kayak ngomelin anaknya itu. Dicariin mananya lu gitu. Tapi untungnya ya bisa kekontrol maksudnya, dan Saints menang. Nah, Seahawks 25 loh rekornya.
Apa memang karena nggak ada Russell Wilson atau gimana, atau running play-nya yang nggak jalan sama sekali, atau apa, atau defense-nya lagi-lagi hadedeh, atau gimana menurut lo? Yang lu sebutin tadi itu benar banget sih. Karena QB dari Seahawks sendiri jelas sih kita bisa lihat dengan mata tertutup kalau Russell Wilson sama Geno Smith itu kayak God among men. Itu udah beda jauh tier ya antara seorang Russell Wilson yang bisa dibilang salah satu top 10, top 5 QB dengan Geno Smith ya yang Geno Smith. Geno Smith udah. Jadi gue nggak tahu kenapa fans Seahawks merasa percaya dengan Geno Smith ya, karena gue selama gue nonton NFL dan beberapa kali lihat Geno Smith main, ya itu salah satu QB yang sering banget ngaco itu, sering banget ngaco. Jadi gue udah nggak tahu deh kalau untuk QB dari Seahawks selama Russell Wilson nggak balik. Running game. Mungkin kita punya kesamaan nih gue ini Dil, karena running back dari Seahawks yaitu Alex Collins itu cuman secara fantasy point ya, secara fantasy point itu kayak cuman 5,6 yards, 5,6 points, dan itu bikin kita berdua kalah di liga masing-masing. Iya makanya, gue cuma beda dikit padahal gue, nih nyalip kek. Gue tuh sempet seneng ya pas Alex Collins nangkep bola kan, itu wah nambahnya lumayan kalau nangkep. Abis itu lari mundur, gimana sih nih? Gue lepas aja dah Alex Collins dah, males gue liatnya. Ya, itu nanti kita serahin ke Zero Bus ya, Zero Bus. Gimana nih untuk Alex Collins? Tapi overall nggak cuma Alex Collins sebenarnya sih, tapi semua running back-nya Seahawks itu nggak bisa berbuat banyak. Walaupun kemarin sempat ada Travis Homer bikin 14 yard run, tapi overall itu masih bapuk banget offensive line-nya. Geno Smith ketularan lamar. dan Geno Smith bukan lamar, masalahnya yang jangan lari-lari banget. Ketularan tapi bukan lamar. Bukan lamar. Itu. Dan ya Geno Smith juga kena 5 sack juga kemarin, jadi secara offensive line itu benar-benar kacau banget sih dari Seahawks. Defense, gue ngeliatnya kayak lebih sense-nya yang offense-nya nggak jalan ya dibandingkan defense-nya Seahawks yang bagus. Jujur aja, karena walaupun bisa nahan Saints cuma 13 poin, tapi secara yards itu mereka jelas-jelas adalah bottom tier defense. Mereka itu kayak top 3 di yards allowed, terus habis itu juga mereka yards per drive-nya juga salah satu yang paling buruk juga, dan ya mereka nggak susah banget untuk bikin turnover gitu, please turnover. Ya karena mereka cuma punya 3 secondary ya secara umum. Iya. Ya 2 cornerback sama 1 safety. Satu lagi nggak tahu deh. Ya, si 2 first round picks, mas pass rusher, itu tolonglah bantu defense-nya Seahawks. Kok nggak ada andilnya sama sekali kemarin. Aduh. Apalagi tuh secondary-nya Seahawks tuh yang suka maju, tapi job desk aslinya safety. Bang Jamal memang, aduh nggak sabaran amat ya mau ngerush QB, orang disuruhnya jaga passing, malah ngerush QB, gimana sih? Menurut lu Dil, Seahawks dengan 25 ini menurut lu adalah waktu yang tepat untuk rebuild atau enggak? 25? Ya, 25 dulu deh, untuk 25 dari Seahawks ini menurut lu tepat nggak? Untuk mereka kayak untuk mungkin harus mulai lagi dari awal, nggak harus nge-trade kayak Russell Wilson atau Bobby Wagner, tapi mungkin coba untuk bangun tim baru lagi dengan Russell Wilson dan Bobby Wagner sebagai kayak pilarnya yang baru. Kalau menurut gue belum saatnya. Karena ya walaupun sama
Russell Wilson juga ada kalah-kalahnya juga, tapi kalau dibilang buat rebuild belum saatnya sih, karena kalau rebuild kan harus ya ibaratnya kan istilahnya you win some you lose some ya. Lu dapat sesuatu lu harus hilang sesuatu. Kalau rebuild ya berarti lu harus lepas salah satu yang berharga dong. Apa Bang Jamal? Oh. Isu-isunya kayaknya si Hawks fans sudah mulai capek nih sama Bang Jamal. Udah muak nih ya sama Bang Jamal ya. Nah, udah mulai muak. tapi kalaupun misalnya disuruh pilih nih ya, apa yang harus di-rebuild gitu. Kalau menurut gua yang harus di-rebuild itu adalah pertama OL pastinya. Terus yang kedua pass rushing-nya. Aduh, pass rushing-nya ampun, dan si Hawks. Kan udah ada tambahan pass rushing dari Bang Jamal. Iya sih, cuman ya dia Iya kan? gara-gara dia pass rushing mulu itu WR sono tuh udah lari, udah jauh gitu. Nah, makanya ini butuh yang pass rushing-nya beneran pass rushing biar Bang Jamal tuh belajar pass coverage dah gitu. Habisnya ya walaupun di pass rushing-nya ada Carlos Dunlap sama ya dan lain-lain ya. Tapi kurang banget parah sih, kurangnya kacau. Itu. Jadi menurut gua buat total rebuild enggak, tapi rebuild beberapa posisi ya. Itu. Kalau gua ya. Nah, jadi itu buat review Dini ya di week 7. Nah, jadi jangan lupa minggu depan kita bakal nge-review week 8 seperti biasa. Subscribe, klik konsen subscribe biar kita upload notifikasi so nonton biar update sama channel kita dan gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga ini semua sosial media udah kita tulis di deskripsi video ini. Minggu depan week 8 gua cek yang bye cuman 2 tim. Kalau ini kan week ini 6 tim banyak banget ya. Nah, apalagi main fantasy langsung aduh nih gue pasang siapa lagi ya. Aduh. Tapi yang sekarang cuma 2 tim. Tapi karena di week 8 udah mulai memasuki paruh musim nih. Di tengah-tengah musim nanti kita bakal bikin mid-season review kita ya di Instagram. Makanya jangan lupa follow Instagram kita. Jadi thank you Oka yang udah join, thank you yang udah nonton di YouTube, thank you juga udah dengerin audio di Spotify. See you di episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.